Siapa sangka, sebuah rumah yang tampak damai menyimpan rahasia gelap yang mengguncang nurani. Dalam 29 hari dan 29 malam, batasan dilanggar, godaan merajalela, dan seorang pria terjebak dalam pusaran hubungan terlarang dengan sosok yang tak terduga, ibu tirinya yang memesona. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu tertutup ini? Bersiaplah untuk sebuah kisah yang penuh gairah, konflik, dan pengkhianatan. Rumah itu berdiri megah di tengah kota kecil yang damai, dikelilingi oleh taman yang rapi dan pohon-pohon tua yang teduh. Tidak ada yang menyangka bahwa di dalamnya tersembunyi rahasia kelam yang melibatkan seorang pria muda bernama Adrian dan ibu tirinya, Marissa. Kisah mereka bermula saat ayah Adrian, Rendra, menikahi Marissa, seorang wanita yang jauh lebih muda dan memesona. Marissa memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan, campuran kecantikan dan kelembutan yang membuat siapapun terpesona. Namun, siapa sangka kehadirannya akan mengguncang fondasi keluarga mereka. Adrian baru saja pulang dari kota tempat ia berkuliah. Liburan musim panas adalah waktu untuk bersantai dan berkumpul bersama keluarga. Namun, begitu ia tiba di rumah, pandangannya langsung tertuju pada Marissa. Dengan gaun rumah sederhana yang membalut tubuhnya, Marissa menyambut Adrian dengan senyuman hangat. Tidak ada yang aneh, hanya keramahan seorang ibu tiri pada anak tirinya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mata mereka bertemu sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Adrian merasa jantungnya berdegup kencang, sesuatu yang ia anggap sebagai kekaguman biasa. Tetapi, kilasan perasaan itu tidak kunjung hilang. Hari-hari berlalu dengan suasana yang tampaknya normal, hingga suatu malam Adrian menemukan Marissa duduk sendirian di ruang tamu. Angin malam membuat tirai melambai lembut, menciptakan suasana intim yang tidak disengaja. Adrian yang tengah terjaga karena sulit tidur, memutuskan untuk menghampirinya. "Kamu belum tidur?" tanya Adrian pelan. Marissa mengangguk sambil meminum secangkir teh. "Kadang aku suka duduk di sini. Tempat ini menenangkan." Percakapan sederhana itu berubah menjadi pembicaraan mendalam. Mereka berbicara tentang kehidupan, mimpi, dan kesepian yang diam-diam dirasakan Marissa. Adrian, yang sebelumnya hanya melihatnya sebagai ibu tiri, mulai melihat sisi manusiawinya, seorang wanita muda yang mencari tempat untuk merasa diterima. Suatu sore, saat Rendra sedang pergi dalam perjalanan bisnis, Adrian dan Marissa memutuskan untuk memasak bersama. Tawa mereka menggema di dapur ketika Adrian secara tidak sengaja menjatuhkan tepung ke wajah Marissa. Suasana ringan itu berubah canggung ketika tangan Adrian tanpa sengaja menyentuh pipi Marissa untuk membersihkan sisa tepung. Sentuhan itu terasa lebih lama dari yang seharusnya, dan keduanya terpaku, membeku dalam momen yang penuh ketegangan. Marissa menarik diri dengan gugup, namun senyum tipisnya mengisyaratkan bahwa ia juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Malam itu, hujan turun deras. Adrian dan Marissa duduk di ruang keluarga, menonton film bersama. Rendra kembali terlambat dari perjalanannya. Film yang mereka tonton, dengan adegan-adegan romantisnya, entah bagaimana memperkeruh suasana. Ketika listrik tiba-tiba padam, Adrian dan Marissa hanya bisa saling menatap dalam gelap, mendengar deru hujan di luar. Tiba-tiba, Adrian memberanikan diri berkata, "Marissa, ada sesuatu yang ingin aku katakan." Marissa terdiam. Tatapan matanya menunggu apa yang akan dikatakan Adrian, tetapi sebelum pria muda itu sempat melanjutkan, ia mendekat dan meletakkan jari telunjuknya di bibir Adrian, menahannya untuk berbicara. Dalam sekejap, batasan itu runtuh. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang tidak seharusnya terjadi. Kisah terlarang itu terus berlangsung dengan intensitas yang meningkat. Mereka berdua sadar bahwa apa yang mereka lakukan salah, tetapi semakin mereka mencoba menjauh, semakin kuat godaan itu menarik mereka. Marissa, yang awalnya terlihat tegas dan matang, mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Ia merasa bersalah, tetapi juga tidak mampu menolak gairah yang menyala setiap kali ia bersama Adrian. Di sisi lain, Adrian merasa terjebak dalam dilema moral. Ia mencintai ayahnya dan tahu bahwa hubungan ini adalah bentuk pengkhianatan terbesar. Namun, ia juga tidak bisa menyangkal perasaannya terhadap Marissa. Rendra,
yang mulai curiga dengan perubahan sikap Marissa dan Adrian, memutuskan untuk pulang lebih awal dari perjalanan bisnisnya. Malam itu, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Pintu kamar Adrian yang sedikit terbuka memperlihatkan bayangan Marissa sedang berbicara dengan Adrian dengan penuh emosi. Rendra, yang merasa ada sesuatu yang salah, mengintip lebih jauh. Pemandangan itu menghancurkannya. Marissa dan Adrian tengah berpelukan erat. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kehancuran yang dirasakan Rendra saat itu. Ia menggedor pintu dengan keras, membuat keduanya tersentak. "Apa yang kalian lakukan?" Marissa menangis terisak-isak, sementara Adrian hanya bisa terdiam dalam rasa bersalah yang tak terperi. Kehidupan di rumah itu berubah drastis. Rendra tidak bisa memaafkan pengkhianatan tersebut. Ia mengusir Adrian dari rumah, memutuskan semua hubungan dengannya. Marissa pun tidak luput dari amarah Rendra. Pernikahan mereka hancur, dan Marissa pergi meninggalkan rumah dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Adrian, yang kini hidup sendirian, terus dihantui oleh bayangan masa lalu. Hubungan itu, meskipun singkat, meninggalkan luka yang dalam di hati semua orang yang terlibat. Ia belajar bahwa godaan dan nafsu, ketika dibiarkan menguasai, dapat menghancurkan segalanya. Adrian memulai hidup barunya di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Setiap malam, pikirannya dihantui oleh bayangan rumah yang dulu ia kenal sebagai tempat penuh kebahagiaan. Hubungannya dengan Marissa telah berakhir, meninggalkan luka mendalam di hatinya. Telepon dari teman-teman dan keluarganya diabaikan, terutama dari ayahnya, yang sudah memutuskan untuk tidak ingin tahu lagi tentang dirinya. Marissa, di sisi lain, tinggal di sebuah kota kecil di mana tak ada seorang pun mengenalnya. Ia menjalani hari-harinya dalam keheningan, merasa hancur oleh apa yang telah ia lakukan. Tatapannya kosong setiap kali ia melihat ke cermin, menyadari betapa besar kerusakan yang telah ditimbulkan pada hidup Rendra, Adrian, dan dirinya sendiri. Namun, sesuatu terus mengusik pikirannya. Sebuah pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Apakah apa yang ia dan Adrian rasakan benar-benar cinta? Atau hanya godaan sesaat yang menghancurkan segalanya? Adrian terbangun suatu pagi dan menemukan sebuah amplop yang terselip di bawah pintu apartemennya. Tidak ada nama pengirim, tetapi ia langsung mengenali tulisan tangan itu, tulisan Marissa. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat tersebut. "Adrian, aku menulis ini dengan berat hati. Aku tahu kita tidak pantas lagi berbicara, bahkan melalui surat. Tapi ada sesuatu yang harus kau tahu. Aku tidak ingin meninggalkanmu dengan kebencian atau penyesalan yang terus menghantui kita berdua. Aku mengakui bahwa apa yang kita lakukan adalah salah. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri atas semua ini. Namun, aku tidak bisa menyangkal bahwa dalam momen-momen itu, aku merasa hidup untuk pertama kalinya. Bukan karena aku tidak mencintai Rendra, tetapi karena aku merasa dilihat, dianggap penting oleh seseorang yang benar-benar mendengar aku. Ini bukan pembelaan atas kesalahan kita, Adrian. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian dalam kesedihan ini. Aku akan belajar untuk memaafkan diriku sendiri, dan aku berharap kau juga bisa menemukan kedamaian. Jangan cari aku. Jangan tunggu aku. Hidupmu masih panjang, dan aku yakin kau bisa memperbaiki semuanya. Aku percaya padamu. Selamat tinggal, Marissa." Air mata Adrian jatuh tanpa bisa ditahan. Surat itu memberinya rasa lega sekaligus membuat hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Marissa yang membuatnya merasa bahwa ia harus memperbaiki dirinya. Setelah berminggu-minggu merenung, Adrian memutuskan untuk meninggalkan kota. Ia mendaftar menjadi relawan di sebuah lembaga sosial yang berfokus pada anak-anak yatim piatu. Ia merasa bahwa hidupnya perlu diarahkan pada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri, sesuatu yang bisa memberikan makna. Di tempat itu, ia bertemu banyak orang dengan latar belakang yang penuh luka. Mereka mengajarinya bahwa penyesalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perubahan. Adrian sedang berjalan di sebuah pasar lokal ketika ia melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Marissa. Ia ragu-ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk mendekatinya.
Ketika wanita itu menoleh, ia menyadari bahwa itu memang Marissa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia terlihat lebih damai. "Adrian?" panggil Marissa dengan nada tak percaya. "Marissa, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini," jawab Adrian. Mereka berbicara sebentar, seperti dua teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Marissa bercerita bahwa ia sekarang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah kecil. Kehidupannya sederhana, tetapi ia merasa lebih bahagia. Adrian pun berbagi tentang pekerjaannya sebagai relawan. "Aku senang kau menemukan jalanmu, Adrian," kata Marissa dengan senyum tulus. "Begitu juga kau," balas Adrian. Ketika mereka berpisah, tidak ada lagi rasa sakit atau penyesalan di antara mereka. Pertemuan itu bukan untuk membuka kembali lembaran lama, melainkan untuk memastikan bahwa keduanya telah menemukan kedamaian masing-masing. Adrian terus bekerja dengan anak-anak, sementara Marissa menjalani hidupnya dengan tenang. Rendra, meskipun tidak pernah berdamai sepenuhnya dengan Adrian, akhirnya membuka pintu untuk komunikasi. Hubungan mereka perlahan membaik, meskipun membutuhkan waktu. Dari semua rasa sakit itu, Adrian belajar bahwa hidup adalah tentang menghadapi konsekuensi, memaafkan diri sendiri, dan melangkah maju. Sementara Marissa memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima diri sendiri dan tidak mencari validasi dari orang lain. Meski jalan hidup mereka berpisah, keduanya tahu bahwa mereka telah mengubah satu sama lain. Dan itu cukup. Adrian kini menjadi pemimpin sebuah organisasi sosial yang fokus pada pemberdayaan pemuda putus sekolah. Ia merasa hidupnya memiliki makna yang lebih besar, dan setiap hari adalah kesempatan untuk membantu orang lain menemukan arah hidup. Namun, meski ia telah menempuh perjalanan panjang untuk melupakan masa lalunya, ingatan tentang rumah, ayahnya, dan Marissa masih sesekali muncul dalam mimpi-mimpinya. Di lain sisi, Marissa hidup dengan tenang di kota kecil itu. Ia telah menjadi guru yang dihormati dan dicintai murid-muridnya. Tapi ada malam-malam di mana ia duduk sendirian di beranda rumah kecilnya, memandangi bintang-bintang, bertanya-tanya bagaimana kabar Adrian dan Rendra. Apakah luka yang ia tinggalkan sudah sembuh? Sementara itu, Rendra masih menjalani hidupnya dengan dingin. Ia tidak menikah lagi, memilih untuk fokus pada pekerjaannya dan menyibukkan diri dengan hal-hal kecil yang bisa mengalihkan pikirannya. Meski begitu, setiap kali ia sendirian di rumah, kenangan tentang pengkhianatan itu menghantui pikirannya. Suatu hari, Adrian diundang menjadi pembicara dalam seminar nasional yang diadakan di Jakarta. Tema seminar itu adalah membangun masa depan dengan mengatasi masa lalu. Tanpa ia ketahui, salah satu peserta seminar itu adalah Rendra. Rendra duduk di barisan belakang, mendengarkan dengan saksama ketika Adrian berbicara tentang perjalanan hidupnya, kesalahan, penyesalan, dan bagaimana ia memilih untuk bangkit dan memperbaiki diri. Ada kejujuran dalam kata-katanya yang membuat hati Rendra tergerak. Ketika sesi tanya jawab dibuka, Rendra tiba-tiba berdiri. "Adrian, apakah kau pernah merasa bahwa kesalahanmu terlalu besar untuk dimaafkan?" tanyanya dengan suara bergetar. Adrian terdiam sejenak. Ia mengenali suara itu, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Pandangannya menyapu ruangan, dan matanya bertemu dengan Rendra. Dunia seakan berhenti sejenak. "Ayah," bisiknya. Ruangan menjadi hening. Para peserta seminar melihat momen itu dengan rasa penasaran dan haru. Adrian menghela napas panjang sebelum menjawab. "Ya, pernah. Tapi aku belajar bahwa pengampunan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar melangkah maju, baik memaafkan diri sendiri maupun memohon maaf dari orang yang kita sakiti." Rendra mendekati panggung dengan langkah berat. Ketika ia berdiri di depan Adrian, mata mereka bertemu dengan penuh emosi. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya," kata Rendra dengan suara bergetar. "Tapi aku tahu bahwa aku merindukan anakku." Air mata Adrian mengalir tanpa bisa ditahan. Ia melangkah turun dari panggung, memeluk ayahnya erat. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan, tetapi bagi Adrian dan Rendra, hanya ada mereka berdua di saat itu. Setelah pertemuan di seminar itu, Adrian dan Rendra mulai membangun kembali hubungan mereka. Meski tidak mudah,
Mereka berusaha untuk saling memaafkan dan memahami. Adrian mulai mengunjungi rumah keluarga mereka lebih sering, meskipun setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada Marissa dan apa yang pernah terjadi. Suatu hari, Rendra membuka percakapan yang tak terduga. "Adrian, apa kau masih memikirkan Marissa?" Adrian terdiam, mencari kata-kata yang tepat. "Kadang-kadang. Tapi aku tahu dia telah menemukan jalannya sendiri. Begitu juga aku." Rendra mengangguk. "Aku harap dia juga menemukan kedamaian. Semua orang berhak mendapatkannya." Marissa mendengar tentang rekonsiliasi Adrian dan Rendra melalui seorang teman lama. Mendengar kabar itu, ia merasa lega. Ia menuliskan surat untuk Adrian, namun kali ini tidak untuk mengungkit masa lalu, melainkan untuk memberikan dukungan. "Adrian, aku mendengar kabar baik tentangmu dan ayahmu. Aku sangat senang kalian akhirnya menemukan cara untuk memperbaiki hubungan kalian. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Jangan khawatirkan aku. Hidupku baik-baik saja, dan aku telah menemukan kedamaian. Terima kasih karena pernah menjadi bagian dari hidupku. Meskipun itu berarti kita harus melalui banyak rasa sakit untuk sampai ke titik ini. Tetaplah berjalan maju. Adrian, dunia membutuhkan orang-orang sepertimu. Salam hangat, Marissa." Surat itu menjadi penutup yang sempurna untuk semua yang pernah terjadi. Adrian melanjutkan hidupnya dengan semangat baru. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus masa lalu, tetapi ia juga tahu bahwa masa lalu tidak harus mendikte masa depannya. Rendra perlahan membuka hatinya kembali, bahkan mulai mempertimbangkan untuk mencari kebahagiaan baru di sisa hidupnya. Marissa, di kota kecilnya, menjalani hari-hari dengan tenang, membawa pelajaran hidupnya sebagai pengingat untuk tetap rendah hati dan tulus. Meski jalan hidup mereka telah berpisah, ketiganya tahu bahwa setiap luka telah memberikan mereka kekuatan untuk melangkah maju. Hidup mereka tidak sempurna, tetapi mereka belajar bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh waktu dan keikhlasan. Adrian kini telah menjadi salah satu pemimpin organisasi sosial yang dikenal luas, berfokus pada pemberdayaan generasi muda di seluruh Indonesia. Pekerjaannya semakin berkembang, dan ia merasa bahwa tujuannya di dunia ini semakin jelas. Meski begitu, meski masa lalu telah lama ditinggalkan, kadang-kadang rasa sepi itu datang, mengingatkannya pada kesendirinya yang dulu. Ia tidak pernah sepenuhnya melupakan Marissa atau Rendra, tetapi kehidupan telah mengajarinya untuk menerima bahwa beberapa hal memang tidak bisa kembali seperti semula. Di sebuah sore yang cerah, saat ia mengunjungi salah satu program di luar kota, Adrian bertemu dengan seseorang yang tak terduga, seorang pria muda yang baru saja kehilangan orang tuanya dan kini menjadi anak asuh di organisasi tempat Adrian bekerja. Nama anak itu adalah Rian, seorang pemuda penuh semangat, namun penuh keraguan tentang masa depannya. Adrian merasa ada sesuatu yang istimewa tentang anak muda ini. "Adrian, kenapa kau mau berjuang untuk kami?" tanya Rian suatu malam saat mereka duduk di beranda sebuah rumah penginapan. "Aku tahu kau pasti punya banyak pilihan lain." Adrian merenung sejenak. "Karena aku tahu rasanya merasa kehilangan arah," jawabnya dengan suara rendah. "Dulu aku juga seperti kamu, merasa sepi dan bingung. Tapi terkadang, kita harus melihat jauh ke depan, bukan hanya ke belakang." Malam itu, Adrian melihat sesuatu dalam diri Rian yang mengingatkannya pada dirinya di masa lalu. Ia merasa punya tanggung jawab untuk menuntun Rian, sama seperti orang lain dulu menuntunnya. Marissa, meski merasa hidupnya sudah lebih tenang dan stabil, masih merasakan kehampaan sesekali. Ia masih sering merenung tentang Adrian dan Rendra, mengenang masa lalu dengan rasa syukur yang samar. Meskipun sudah menemukan kedamaian dalam hidupnya, ada bagian dalam hatinya yang selalu ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Suatu hari, saat sedang berkeliling di pasar, Marissa bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang kesulitan dengan tas belanjaannya. Tanpa berpikir panjang, Marissa membantu wanita itu, mengangkat tasnya, dan mendengarkan keluhannya. "Terima kasih, Nak," kata wanita itu setelah mereka selesai berbicara. "Anak muda sepertimu masih ada, ya? Banyak yang sekarang lebih sibuk dengan diri mereka sendiri." Marissa tersenyum,
merasa ada kebahagiaan sederhana dalam membantu orang lain. Kehidupan di kota kecilnya memang sederhana, namun ia mulai merasakan bahwa inilah tempat yang ia cari, sebuah tempat yang memberi makna tanpa harus melibatkan pengorbanan besar. Adrian akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota kecil tempat Marissa tinggal. Ia merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan, bukan dengan Marissa, tetapi dengan dirinya sendiri. Ia ingin melihat apakah kedamaian yang dulu mereka temui masih ada. Setibanya di sana, ia merasa cemas. Bagaimana jika pertemuan ini membawa kembali kenangan yang tak ingin ia hadapi? Namun, ia melangkah dengan teguh menuju rumah Marissa, yang kini sudah lama ditinggalkan. Ketika ia mengetuk pintu, Marissa membukanya dengan terkejut. Pandangan mata mereka bertemu, dan sejenak waktu seolah berhenti. "Adrian," kata Marissa, suaranya lembut namun penuh rasa. "Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini." "Marissa," jawab Adrian, suaranya serak. "Aku hanya ingin melihat bagaimana keadaanmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Hanya ingin memastikan kita baik-baik saja." Mereka duduk di beranda rumah, berbicara tentang perjalanan hidup mereka masing-masing, tentang pencapaian, kebahagiaan, dan tentu saja, tentang penyesalan yang pernah ada. Namun, kali ini ada kedamaian yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. "Aku merasa tenang," kata Marissa, dengan senyum tulus. "Mungkin ini saat yang tepat untuk menutup bab lama." Adrian mengangguk, merasakan hal yang sama. "Aku juga. Kami telah membuat pilihan, Marissa, dan itu mengarah ke jalan yang lebih baik." Setelah pertemuan itu, Adrian merasa hatinya lebih ringan. Ia kembali ke kehidupannya dengan rasa damai yang lebih dalam. Rian, anak muda yang ditemuinya di organisasi sosial, mulai menunjukkan perkembangan yang pesat. Ia merasa seperti menemukan sosok yang bisa menjadi penerusnya. Seorang pemuda yang penuh semangat untuk memajukan masyarakat, sama seperti dirinya dulu. Adrian memutuskan untuk lebih fokus pada pengembangan program-program yang bermanfaat bagi anak-anak muda, memberdayakan mereka untuk melangkah ke depan tanpa terjebak pada masa lalu mereka. Ia sadar bahwa setiap orang punya perjalanan yang berbeda, dan dirinya bisa menjadi bagian dari perjalanan itu. Rendra, meskipun hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia mulai membuka diri untuk kemungkinan baru dalam hidupnya. Sambil bekerja di perusahaannya, Rendra juga mulai mengikuti kegiatan sosial yang lebih mendalam. Suatu hari, ia bahkan menghadiri seminar yang diadakan oleh organisasi yang dipimpin oleh Adrian. Mereka tidak saling berbicara langsung, tetapi tatapan mereka berbicara banyak. Mereka berdua telah sampai pada titik yang berbeda dalam hidup mereka. Marissa tetap menjalani hari-harinya di kota kecil, menjadi sosok yang lebih bijaksana dan penuh kasih, dengan hati yang tulus menerima segala sesuatu yang datang padanya. Dalam kesendirian malamnya, ia merasa tidak lagi kesepian. Ia telah belajar untuk mencintai hidup yang sederhana namun penuh makna. Masa lalu mereka mungkin penuh luka, tetapi mereka belajar bahwa luka itu adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian. Mereka semua, dengan cara masing-masing, melangkah ke depan, membawa pelajaran dan kekuatan yang tak ternilai harganya. Tahun berlalu, dan Adrian terus menapaki jalan yang telah ia pilih. Organisasi sosial yang ia pimpin semakin berkembang, membawa dampak positif bagi banyak pemuda di berbagai daerah. Rian, yang kini menjadi asisten pribadi Adrian, berkembang menjadi seorang pemimpin muda yang dihormati. Semangat dan kegigihannya membuat Adrian semakin yakin bahwa dirinya sedang berada di jalur yang benar. Meskipun ia merasa diberkahi dengan kehidupan yang baru, Adrian tidak bisa sepenuhnya menghapus kenangan tentang masa lalunya. Terkadang, dalam kesunyian malam, ia teringat pada Rendra dan Marissa, dua orang yang pernah sangat penting dalam hidupnya. Adrian menyadari bahwa meskipun mereka telah berpisah, mereka tetap meninggalkan jejak yang mendalam dalam dirinya. Rendra, yang telah jauh dari keluarga dan masalah-masa lalunya, kini mulai merasakan kebahagiaan yang baru. Ia membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidupnya, termasuk menjalin hubungan yang lebih sehat dengan teman-teman dan kolega di perusahaan tempatnya bekerja. Namun, meskipun ia merasa lebih tenang, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya.
keinginan untuk mengetahui bagaimana Adrian dan Marissa menjalani kehidupan mereka setelah berpisah darinya. Suatu hari, Rendra menghadiri sebuah acara sosial yang diadakan oleh sebuah yayasan yang dikenal luas. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan seorang wanita yang mengenal Marissa. Mereka berbicara tentang kehidupan Marissa yang kini lebih tenang dan berdamai dengan masa lalu. Rendra merasa lega mengetahui bahwa Marissa menemukan kedamaian, meski ia tidak tahu apakah dia siap untuk menghadapinya langsung. Marissa selalu menjadi orang yang kuat, kata wanita itu. Meskipun dia tidak mengakuinya, dia menemukan kebahagiaan di dalam dirinya sendiri. Rendra mengangguk, perasaan hangat mengalir di dadanya. Ia tahu bahwa meskipun banyak hal yang tidak bisa diperbaiki, ada satu hal yang pasti, ia berharap yang terbaik untuk Marissa dan Adrian. Di kota kecilnya, Marissa tetap menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Sebagai seorang guru, ia terus memberikan inspirasi kepada anak-anak yang ia ajar. Namun, di dalam hatinya, ia merasa hidupnya telah mencapai titik stabil yang ia inginkan. Suatu pagi, saat ia sedang menyusun rencana pelajaran untuk minggu depan, ia menerima surat dari Adrian. Meskipun surat itu tidak membawa kabar besar, Marissa merasakan kehangatan dalam setiap kata yang tertulis. Adrian menuliskan tentang perjalanan hidupnya yang terus berkembang, tentang Rian yang kini menjadi bagian penting dalam organisasi sosial mereka, dan tentang bagaimana ia menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun berjuang. Marissa tersenyum kecil saat membaca surat itu. Ia tahu bahwa meskipun jalan hidup mereka sudah berpisah, mereka telah menemukan kedamaian masing-masing. Disinilah ia merasa bahwa akhirnya, setelah melalui segala kesulitan dan luka, mereka bisa berdamai dengan diri mereka sendiri. Adrian menulis di bagian akhir suratnya, "Marissa, terima kasih telah mengajarkan aku tentang keberanian dan pengampunan. Aku berharap kau menemukan kebahagiaan dalam segala hal yang kau lakukan." Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Marissa meletakkan surat itu di meja, merasa bahwa ini adalah babak baru yang penuh harapan, untuk dirinya, untuk Adrian, dan untuk masa depan mereka. Suatu hari, Adrian memutuskan untuk mengunjungi kota kecil tempat Marissa tinggal, bukan untuk menghidupkan kembali kenangan lama, tetapi untuk menyelesaikan satu hal yang belum sempat ia lakukan. Ia merasa bahwa kini adalah saat yang tepat untuk berbicara dengan Marissa, tidak lagi sebagai pasangan yang terikat oleh masa lalu, tetapi sebagai dua orang yang telah menemukan kedamaian dalam hidup masing-masing. Adrian menghubungi Marissa terlebih dahulu dan menyatakan niatnya untuk berkunjung. Marissa menyambutnya dengan ramah, meskipun ada sedikit rasa cemas dalam hatinya. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang pernah menjadi tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Saat Adrian tiba, Marissa sudah menunggu di meja yang sama seperti dulu. Pandangan mereka bertemu, dan kali ini, tidak ada lagi perasaan kesal atau penyesalan, hanya kedamaian yang mengalir di antara mereka. "Marissa," kata Adrian dengan suara lembut, "aku datang bukan untuk memperbaiki masa lalu, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena pernah hadir dalam hidupku, karena pernah memberi aku kesempatan untuk mencintaimu." Marissa menatapnya dengan senyum yang penuh pengertian. "Adrian, aku juga berterima kasih. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama, tapi kita telah belajar banyak dari perjalanan ini." Mereka berbicara tentang kehidupan mereka sekarang, tentang keberhasilan, tantangan, dan pencapaian masing-masing. Mereka tahu bahwa meskipun waktu telah mengubah banyak hal, mereka tetap memiliki kenangan indah yang tidak akan pernah pudar. Hari itu, Adrian dan Marissa berpisah dengan perasaan yang ringan, seolah mereka telah menyelesaikan suatu lingkaran yang telah lama terbuka. Adrian kembali ke organisasinya dengan semangat baru, semakin yakin bahwa misinya untuk memberdayakan anak-anak muda di seluruh negeri adalah jalan yang benar. Rendra, yang masih dalam pencarian dirinya, semakin terbuka untuk menjalani hidup yang lebih penuh dan lebih bermakna. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, berusaha untuk memberi dampak positif bagi orang lain, dan merasa bahwa inilah cara terbaik untuk menebus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Adrian, Marissa, dan Rendra, meskipun hidup mereka telah berpisah, mereka tetap menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri.
Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masing-masing adalah bagian dari takdir yang lebih besar, dan bahwa masa depan mereka, meskipun penuh ketidakpastian, adalah sesuatu yang bisa mereka hadapi dengan hati yang lebih kuat. Mereka tidak lagi terikat pada masa lalu mereka, tetapi dengan penuh keyakinan mereka melangkah maju, membawa pelajaran hidup yang berharga dan menghadapi dunia dengan penuh harapan.